Ya, cek sound. Teman-teman, sesaat lagi kita akan belajar adzan ya. Mohon maaf. Ya, tadi harusnya jadwalnya pada maghrib, tapi karena ada acara jadi diundur ya. Diundur jam segini nih. Kita teriak-teriak. Kita teriak-teriak adzan. Kalau tetangga dengar, disangkanya adzan apa ini. Ya, teman-teman yang baru bergabung, mohon komentar apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas. Ya, baik, kita mulai ya. Jangan lupa tap layar teman-teman. Sesaat lagi ya kita akan belajar adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, berjumpa kembali ya di pelatihan adzan. Sekali lagi mohon maaf. Biasanya harusnya jadwalnya setiap Selasa dan Sabtu pagi ya. Kalau Selasa pada maghrib jam 17.30 harusnya. Tapi berhubung tadi ada acara jadi diundur ya. Gitu. Kita latihan adzannya sekarang. Baik teman-teman, langsung saja. Sudah siap ya. Jadi suara yang bagus adalah mau jam berapapun gak ngefek gitu ya. Tetap aja energik gitu ya. Baik, jangan lupa siapkan minum ya teman-teman ya. Saya selalu bawa air minum, air putih minumnya, supaya tidak cepat serak. Ya, terakhir kita adzan Bayati Kurdi dan belum selesai ya. Ya, baik, kita awali biasa olah vokal dulu ya. Ini kok udah ngezoom ya. Ya, kita awali dengan olah vokal dulu. Seperti biasa kita latihan dengan suara A ya. Oh, bukan ini. Ini. Ya. Kita mulai. Ini kok kayak gede sekali ya. Ya, mudah-mudahan lebih panjang. Nah, ternyata lebih pendek. Kita ulangi lagi.
2.30 ya. Baik. Kita latih yang nada tinggi. Ya, ini anggap aja pemanasan teman-teman ya. Ya, kita langsung ke adzan. Mudah-mudahan nggak disamperin security ya. Tahunya security datang, Pak, kenapa malam-malam adzan? Ntar saya jawab adzan ini nih. Adzan apa namanya? Adzan awal. Ya, kita kemarin sampai sini. Saya akan ulang dulu ya dari sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih yang baru bergabung. Jangan lupa tap-tap layar. Bunda Safia, Masya Allah, selalu setia menemani ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau sudah pemanasan enak suaranya ya. Jadi suara A tadi itu pemanasan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo teman-teman, tap-tap layar ya. Kita adzan malam-malam nih. Asyhadu anna Muhammadar. Kita ulang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini kebanyakan ibu-ibu yang hadir ya. Jangan-jangan ibu-ibunya mau pada adzan. Tapi nggak apa-apa, nanti kasih tahu suaminya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya nadanya santai teman-teman. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Ya, khayal al-falahnya berbeda teman-teman ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, ini saya ngikutin kayaknya Syekh Rosyid yang barusan. Ya, nah nanti kita improvisasi. Improvisasi bisa dinaikkan nadanya, bisa dikerakannya, dirubah ya. Kita asal merubahnya masih sesuai dengan irama yang diajarkan oleh para ulama. Gitu. Yang baru bergabung jangan lupa tap layar. Saya coba naikkan nadanya. Barangkali yang barusan nggak terlalu tinggi ya. Jadi suara itu semakin tinggi, nafas semakin panjang. Contoh dengan nada rendah buat pemula Ustaz. Nah, barusan sudah termasuk rendah ya Pak Abdi. Kalau terlalu rendah malah nggak enak. Jadi jangan dibiasakan suara rendah. Justru suara itu harus dilatih. Ya, suara itu harus dilatih supaya tinggi. Karena kalau adzan suaranya rendah, itu nafasnya boros. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi suaranya tinggi saja. Suara semakin tinggi, nafas semakin panjang karena ada penekanan kalau suara tinggi. Jangan lupa ditekannya itu di perut ya. Gitu. Kalau rendah, misalnya kayak barusan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Ustadz cara latih suara perut? Nafasnya masukin ke perut, Pak. Nafasnya masukin ke perut, ya. Nah, gini, nanti ditahan di perut bagian atas, gitu. Nah, ini memang latihannya cukup butuh waktu, ya, gitu. Jadi nggak bisa kita sekarang latihan besok langsung jadi muadzin internasional. Jadi perubahan nafas, perubahan suara itu butuh waktu dan kita harus sabar latihannya. Kebanyakan orang-orang tuh nggak sabar. Pengennya sekarang latihan besok langsung jadi qori internasional. Ya, gitu. Jadi latihannya kayak tadi, latihan suara A saja. Terima kasih yang sudah ngasih gift ya, teman-teman. Ya, ditunggu gift singanya. Singa atau apa sih katanya? Atau paus. Tadi ada yang minta nada rendah ya. Tadi ada yang minta nada rendah. Allahu Akbar. Kalau nadanya segini, kalau adzannya subuh bisa-bisa orangnya tambah nyenyak. Yuk, tap-tap layar teman-teman ya. Nah, tap-tap layar sebanyak-banyaknya. Nah, ini jam segini saya jarang-jarang nih. Barusan tuh habis ngajar juga. Ya, barusan habis ngajar online. Alhamdulillah lancar ya. Nah, tadi tuh hujan besar ya. Bukan hujan besar sih. Ya, hujannya sedang gitu. Jadi telat nyampe rumahnya. Ya sudah akhirnya diundur jam segini. Sebelum tidur kita latihan adzan ya.
Nanti bangun tidur latihan adzan lagi atau adzan beneran. Saya coba ini deh yang rendah tadi ya. Misalnya gini. Untuk pemula katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, segini kayaknya enak. Apalagi pas hujan-hujannya, muadzinnya kayak gini, lemes, subuh gitu. Aduh, tambah enak tidurnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, kalau saya sih nggak ada adzan segini nggak nendang. Ya, terima kasih Bunda Safia. Hayya 'alas shalah. Nah, ini naik dulu, kemudian yang keduanya turun. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lemes kayak gini ya. Tapi mungkin bagi pemula karena takut suara tinggi, jadi adzannya segitu, nggak masalah ya, nggak masalah. Nanti lama-lama dinaikkan nadanya. Nah, yang terpenting jangan takut nada tinggi, karena latihan nada tinggi itu justru bagus. Ya, gitu. Sering teriak-teriak saja, ya. Sering teriak-teriak, latihan nada tinggi. Pokoknya ciri-ciri suara yang sehat itu mau jam berapapun bersuara itu tidak serak. Kemudian mau makan makanan apapun tidak serak.
ya, tidak berefek buruk gitu ya, gitu. Jadi makanan apapun, ya. Nah, biasanya para qori itu sering menghindari petai dan jengkol. Padahal itu makhluk Tuhan yang paling nikmat. Tapi para qori itu takut ya, takut itu yang ditakutkan. Makanya kalau kata seorang qori internasional, Haji Nanang Qasim ya, itu kata beliau, kalau suara yang bagus itu ya, tes-tesan, maksudnya untuk ngetes suara kita udah kuat apa belum, coba makan petai dan jengkol. Kalau tidak berefek apa-apa, nah berarti udah mantap gitu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Saya pernah ngalamin ya, pas makan petai sama jengkol, wah suaranya jadi nggak enak gitu. Tapi lambat laun nggak pengaruh juga gitu ya. Asal dilatih. Yang penting tuh latihannya. Kita ngehindarin makanan, ya, makanan udah kita hindarin, nggak makan pedas, nggak makan panas, nggak makan dingin, nggak makan asin, nggak makan asam, nggak makan manis. Akhirnya makannya nasi doang ya. Tapi nggak pernah latihan ya sama saja. Gitu. Jadi poinnya itu ada di latihannya. Terima kasih gift-nya Bunda Safi, Masya Allah, Bunda Safiyah. Gimana caranya biar suaranya tidak serak? Saya pengen adzan enak didengar. Kalau pengen nggak serak ya, kalau pengen nggak serak harus melatih suara perut. Nah, video-video saya banyak ya yang pelatihan suara perut itu. Atau bisa nyari di internet juga banyak ya tentang pelatihan suara perut. Tapi harus bersabar ya. Intinya sama sih, suara perut tuh sama aja. Nah, teorinya tuh ya sama aja lah. Tapi kalau saya sih yang penting nafasnya masuk ke perut, terus ditahan. Minum air yang banyak. Ya, air putih yang banyak ya. Saya cengkoknya masih susah Ustaz. Nah, melatih cengkok itu kuncinya, ya Pak Agus ya, kuncinya itu sering dengerin gitu. Karena apa? Dengan sering dengerin tuh terngiang nanti di otak kita tuh terngiang. Nah, ketika terngiang-ngiang ya, itu nanti jadi bercengkok. Yang didengerin yang cengkoknya bagus, jangan dengerin yang cengkoknya nggak ada. Itu betul ya, apa yang kita dengar itu berpengaruh terhadap suara kita. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu terlalu sering dengar suara yang fales itu kemungkinan suara bapak ibu bisa fales loh. Nah, gitu ya. Makanya kalau ada yang fales tinggalin aja. Ya, perbanyak mendengarkan qori-qori yang suaranya bagus. Dan sering banget dengerinnya ya Bapak Ibu, sering banget dengerinnya. Pokoknya denger yang enak-enak, kan seneng ya kita denger yang enak-enak tuh. Itu sudah naturalnya manusia. Makanya kenapa kita belajar irama? Ya karena naturalnya manusia itu seneng yang indah. Mau nggak Bapak Ibu denger ngaji yang nggak enak banget suaranya? Nggak akan mau ya. Ya kalaupun mau mungkin kepaksa. Nah, pasti lebih seneng denger yang indah. Suara saya pas-pasan Ustadz, apa bisa dilatih lebih baik? Bisa Pak. Saya juga dulu suaranya pas-pasan. Sekarang juga masih pas-pasan. Suara saya nggak dulu ya biasa aja gitu. Tapi karena dilatih aja terus. Sering dengerin kaset-kaset ya. Kalau zaman dulu kan masih pakai kaset ya. Itu saya seneng koleksi kaset tuh dari kecil ya. Kaset-kaset ngaji, kaset-kaset adzan. Gitu ya. Jadi dengan sering mendengarkan itu bisa mempengaruhi suara kita.
Karena yang menyuruh seluruh anggota badan kita ini adalah otak kita. Saya pernah ikut seminar ya tentang itu. Kata pengisi seminarnya itu begitu. Jadi seandainya otak siapa yang suaranya bagus dipindah ke kita, kita itu otomatis suaranya bagus. Karena yang menyuruh seluruh anggota tubuh termasuk yang menyuruh suara itu kan otak kita. Nah, otak kita itu bisa terpengaruh oleh penglihatan, bisa terpengaruh oleh pendengaran. Nah, makanya sering dengerin. Nanti terngiang di otak kita sehingga otak kita bisa menyuruh suara kita untuk mengikuti. Ya, gitu. Saya pengen nada yang lebih tinggi ya. Pakai variasi lah di sininya ya teman-teman ya. Variasinya yang berbeda. Supaya lebih menyala. Supaya lebih menyala bosku. Ya, kita coba ya. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Nanti sambil ngelamun malah takbiran lagi. Allahu Akbar Allah. Jadi takbiran lagi. Ya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Udah ada krek 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 krek. Harus minum dulu ya. Tapi nanti aja deh. Hayya 'alal falah
hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, ini saya ambil nada yang lebih tinggi, ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang komentar adzan nahawan, nanti ya satu-satu. Kita baru di bayati. Kemarin bayati asli, bayati jawab ya. Nah, sekarang bayati kurdi. Kalau jam segini kayak jadi, kalau nada tinggi kayak jadi dua suaranya. Hayya 'alal falah. Nah, hilang ternyata pas sudah minum ya. Gitu suaranya kadang-kadang kerek. Itu sudah biasa teman-teman ya, itu proses latihan. Nah, gitu ya. Jadi asal kita rajin saja. Intinya adalah kita mau istiqomah. Ustadz, kalau yang nafas pendek gimana? Kalau yang nafas pendek dilatih suara panjang. Jangan dipertahankan di nafas pendek. Ya, baca Quran juga gitu kan. Ada yang gara-gara nafasnya pendek jadi baca Quran ayat panjang dipotong-potong. Mestinya jangan ayatnya yang dipotong-potong, tapi nafasnya yang kita latih supaya panjang. Gitu. Latihannya di mana? Ya sudah banyak ya video yang saya bikin. Silakan dicek aja di aplikasi merah. Ya, di sana. Ya benar, ya benar. Bahasa Singapura ya. Bunda Safia Muhammad. Sudah berlatih Ustadz, tapi karena emang paru-parunya kecil. Taunya paru-parunya kecil dari mana Pak? Di ronsen atau gimana? Ya, kalau paru-paru ukurannya sama saja menurut saya. Saya juga kalau di ronsen ya sama lah ukuran paru-paru. Tapi katanya sih bisa ngelebarin, bener nggak ya? Saya masih kurang yakin ya. Nanti saya tanya dokter inilah. Peserta saya kan ada yang dokter, nanti saya tanya. Coba Ustadz ulang dari awal. Nanti dilihat di rekamannya aja ya. Sudah malam nanti kalau security datang gimana? Pak, adzan apa ini Pak? Tengah malam adzan Bapak itu. Berenang betul. Ya, untuk olahraga terbaik untuk melatih nafas itu berenang. Berenang, lari ya. Ya intinya kalau yang yang sangat berkaitan itu berenang. Berenang itu apa coba ininya, kelebihannya? Dia dahak-dahak tuh pada keluar pada saat kita berenang. Ya itu. Kemudian di sana ada penahanan nafas. Gitu ya. Maka paling bagus untuk melatih suara dan melatih olah vokal, melatih nafas adalah dengan berenang. Ya. Teman-teman sudah malam nih ternyata ya, sudah jam 10. Waktunya tidur ya. Jangan sering begadang. Kalau ingin suara maksimal jangan sering begadang. Sebenarnya sih maksimal jam 10 tuh harusnya udah tidur gitu. Saya sebenarnya sudah ngantuk ya. Tapi ya demi teman-teman ya, karena sudah dijadwal, ibaratnya sudah janji lah
bahwa hari Selasa ada pelatihan adzan, ya paling bisa diundur ketika jadwalnya nggak tepat. Mohon maaf ya teman-teman. Baik, kayaknya kita cukupkan dulu. Silakan nanti kalau di sini sudah jam 11 Ustadz. Oh iya, di Singapura beda 1 jam ya. Nah, Bunda Safia, mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke sana ya. Ya tentunya siapa tahu ada pelatihan adzan di Singapura. Singapura. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu ya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah tap-tap layar, sudah 5.000 nih, Masya Allah. Yang hadir juga tadi cukup banyak, cuman makin kesini biasanya menurun. Ya, proses ya. Baik, kita cukupkan dulu ya, sudah malam. Sampai jumpa besok pagi, jangan lupa jam 7:30 kita ada bimbingan irama nahawan. Seperti biasa ya. Lihat, untuk melihat jadwal bisa follow akun ustadzkris.official. Nanti dicek, di scroll ke bawah ada jadwal. Baik, kita cukupkan. Terima kasih yang sudah hadir, Bunda Safia terutama yang selalu hadir. Terima kasih ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.